Shalom, saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Roma pasal yang kelima, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami bersuka cita buat hari yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Terkhusus buat kerinduan dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus. Seperti yang saya katakan tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Roma pasal yang kelima, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Saya bacakan buat kita semua. Begini firman Tuhan, Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8, di sana lebih kurang dikatakan bahwa tak satu pun kita yang tidak berdosa. Setiap kita berdosa, setiap kita punya salah di hadapan Tuhan Yesus. Dan tentu saja kita membutuhkan solusi, kita membutuhkan jalan keluar untuk itu semua. Bahkan kita tahu bahwa dosa asawi itu apa yang dilakukan dikerjakan oleh Adam membuat kita memiliki natur keperdosaan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, luar biasa sekali ketika saya mau menegaskan apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-15b yang mengatakan jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saya mau garis bawahi, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa itu perlu menjadi penekanan yang indah dan begitu luar biasa untuk perikop kita pada saat ini? Tidak lain adalah hanya kasih karunia Allah yang menjadi kuat kita, yang menjadi kerinduan dan pengharapan kita. Sama seperti apa yang disebutkan oleh tema kita, bahwa Allah lah sumber kasih karunia itu. Kenapa? Seperti apa yang dikatakan di dalam ayat 13 itu,
Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Artinya apa? Kalau bercermin dari hukum Taurat, maka tak satu pun kita yang akan terselamatkan. Maka tidak satu pun kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Maka tidak satu pun kita bisa disucikan, dibenarkan, menerima karya keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka saya menegaskan yang tadi, apa itu? Kasih karunia Allah itu melampaui, itu mengimbangi, bahkan jauh di atas segala-galanya, bahkan setiap dosa-dosa pelanggaran kita. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pasal 1 sampai pasal yang ketiga, Paulus menjelaskan bahwa semua manusia telah hilang karena dosa-dosanya. Baik itu Yahudi, baik itu non-Yahudi. Di pasal 4, itu membicarakan tentang pembenaran oleh iman. Dan ini bersifat universal untuk semua orang. Orang percaya kepada Allah, pegang pada janji-janjinya, maka akan dibenarkan di tengah-tengah kehidupan. Dan pada pasal 5 ini bicara tentang atau mencatatkan tentang berkat-berkat pembenaran itu sendiri. Seperti damai sejahtera, ada sukacita, ada pengharapan, anugerah, dan Roh Kudus dan yang lain. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nats ini membeberkan dua posisi yang berbeda. Yang mau dikatakan oleh Paulus adalah manusia di luar Yesus itu akan mendapatkan penghakiman, penghukuman. Tapi yang ada di dalam Tuhan Yesus, maka akan mendapatkan pembenaran, maka akan mendapatkan kasih karunia, anugerah yang dari Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Saudaraku, intinya yang mau dikatakan adalah bahwa manusia yang ada di luar Yesus dan hanya ada di dalam Adam berada dalam kekuasaan dosa dan kematian. Sedangkan manusia yang ada di dalam Kristus itu tinggal dalam kebenaran dan memiliki kehidupan yang kekal. Nats kita ayat 12 sampai 17 dan sebenarnya sampai ayat yang ke-21 itu menegaskan justru anugerah Allah melampaui bahkan jauh lebih besar dari kekuatan dosa itu. Anugerah Allah tidak hanya menghapus pengaruh dosa, tapi juga menjanjikan dan memberikan kehidupan yang kekal itu. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, Nats ini merupakan luapan hati Paulus untuk menjelaskan keadaan keseluruhan hidup yang lama dan kehidupan yang baru tanpa terkecuali. Baik bagi orang Yahudi maupun non-Yahudi. Hidup yang lama, hidup kita yang lama adalah hidup di dalam Adam sebelum menerima kehadiran dan kelahiran Yesus dalam kehidupan kita. Sedangkan hidup yang baru itu adalah kehidupan di dalam Kristus Yesus. Ada dua pribadi yang diantarkan, yang dimunculkan dalam perikop kita. Dan dua pribadi itu punya pengaruh yang besar. Ada Adam dan ada Yesus sendiri. Adam digambarkan adalah pribadi yang membawa kehancuran, membawa maut, membawa kematian. Sedangkan Tuhan Yesus adalah pribadi yang membawa kehidupan kekal bagi seluruh keturunannya. Dan tidak mau keturunannya atau penganutnya, pemujanya atau pengikutnya berada di dalam kehancuran. Intinya apa? Pengajaran yang pasti yang mau dinyatakan adalah manusia itu membutuhkan anugerah di dalam Kristus Yesus. Dan anugerah itu hanya ada di dalam Yesus. Di luar Tuhan Yesus, kita tidak akan mendapatkan kasih karunia. Kita tidak akan mendapatkan anugerah itu. Anugerah kasih karunia yang menebus setiap dosa-dosa kita. Dan itu tanpa terkecuali. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita mendapatkan kekuatan bahwa benar
Tidak seorang pun kita tidak berdosa. Bahwa benar, tidak ada kita yang tidak memiliki natur berdosa. Tapi sekali lagi, kalau seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang kita baca tadi, yang mengatakan dengan satu orang, mengatakan Adam, kita menjadi berdosa, tapi dengan satu orang juga, yaitu Yesus, kita diberkati, dianugerahi, kasih karunia itu. Paulus bukan mau mensejajarkan Adam dan Tuhan Yesus sendiri. Tapi Paulus mau kita tidak berada di dalam pemahaman bahwa kita tidak bisa lepas dari dosa asali itu. Bahwa kita tidak bisa mematahkan dosa itu di dalam diri kita. Selama ada Tuhan Yesus. Selama karya Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan kita. Maka dosa asal itu, dosa turunan itu bisa dipatahkan. Bisa ditengking. Dan kita menjadi pribadi yang bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka apa refleksi yang bisa kita petik dalam firman Tuhan pada saat ini? 3 hal saya catatkan. Yang pertama, benar kita adalah manusia berdosa. Tapi menjadi lebih tidak benar kalau kita selalu berada dan melakukan dosa-dosa itu. Lalu apa yang kedua? Mari jangan pernah lagi menyalahkan Adam sebagai bapa orang berdosa. Dan melaluinya kita mendapatkan dosa itu. Tapi salahkanlah dirimu untuk setiap dosa, untuk sebuah tindakan yang tidak menyenangkan Tuhan. Sementara kita semua tahu bahwa dosa itu jauh dari kehidupan yang dikasihi Tuhan. Dan dosa itu sangat dibenci oleh Tuhan Allah kita. Lalu apa yang ketiga? Berdosa bukanlah akhir dari segala-galanya. Mendapatkan dosa turunan, mendapatkan dosa asali, bukanlah akhir dari segala-galanya. Dan harus menderita di neraka nanti, di dalam penghakiman nanti. Ingat, seperti apa kata Paulus, kita masih punya kasih karunia. Kita masih punya anugerah. Kasih karunia itu, anugerah itu ada di dalam diri Tuhan Yesus. Maka datanglah kepadanya. Seperti ungkapannya, marilah datanglah kepadaku. Semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan bagimu. Datanglah kepadanya, bawalah dosa-dosamu. Mintalah penyucian, mintalah pemulihan itu. Dan kita akan dibenarkan oleh kuasa darahnya. Dan oleh bilur-bilurnya di kayu salib itu. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kasih karuniamu dalam kehidupan kami. Memampukan kami memperoleh kehidupan kekal untuk selama-lamanya di dalam Engkau. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Enyahkanlah Tuhan virus-virus ini. Amin.